SMKN 1 Kota Probolinggo. SMKN 1 Kota Probolinggo. Assalamualaikum, selamat pagi. Mana yel-yelnya? Selamat pagi. Ini yang Probolinggo ya, Kota Probolinggo. Jaraknya terlalu rapet. Coba ya, physical distancingnya diatur ya. Oke, diatur ya. Atau dikurangi tidak apa-apa. Terlalu soalnya. Coba tes suara SMKN 1 Probolinggo, Kota Probolinggo, masuki titelnya. SMKN 1 Kota Probolinggo masuki. SMKN 1 Kota Probolinggo siap. Oke, aman nggih. Mana yel-yelnya? Waduh. Sinyalnya kecil ini. SMK Negeri 1 Jaya luar biasa. Oke, matur nuwun. Sinyalnya tolong kalau bisa pakai kabel data ya. Ini langsung turun ini. Kemudian bergeser ke SMAN Taruna Nala Jatim di Malang. Selamat pagi SMAN Taruna Nala di Malang. SMA Taruna. Selamat pagi. Perwakilan SMA Taruna Nala Jatim siap mengikuti pembukaan MPLS. Kameranya coba ditarik lagi, zoomnya itu terlalu rapat, kurang long shot yang Malang. Enggak, kameranya terlalu dekat. Ini yang paling depan enggak kelihatan apa? Kepalanya. Atau mundur lagi enggak apa-apa, mundur dikit, mundur 2 kali langkah. 2 langkah ke belakang. Ah, mantap sudah. Oke, coba yel-yelnya, mana yel-yelnya SMAN Taruna Nala Jatim di Malang? Oke, terima kasih. Oke, standby semua. Tolong pengisi acara yang di Banyuwangi, kemudian standby beberapa menit lagi. Insyaallah akan dimulai. Terima kasih. Ini harus
Oke, ayo segera anak-anak siswa, termasuk jajaran eselon 3 dari Dinas Pendidikan, sisi kanan, eselon 3 dulu. Ada penanda di bawah. Eselon 4-nya di belakangnya siswa. Apabila tidak cukup di sini, eselon 4-nya di belakang siswa. Kalau tidak cukup, eselon 4 atau eselon 3-nya di belakang siswa sebelah kiri, blok kiri. Saya minta tolong untuk HP, bapak-bapak, ibu-ibu HP. Mohon izin, Bapak Ibu para tamu undangan, kami mohon untuk alat komunikasi kiranya dapat dikondisikan tidak bersuara atau diubah ke dalam posisi diam. Pengawas, kami mohon Bu bisa pindah ke blok kiri, row kedua, gabung sama siswa, biar imbang Pak. Ya biar imbang, 2 aja. Oke. Di sebelah kiri biar imbang. Jaraknya nggih, tetap jaraknya 1,5 meter. HP, kami mohon untuk di silent. Oke, saya minta teman-teman dokumentasi bisa menempatkan diri karena ini live. Mohon tidak berkeliaran di sekitaran tempat berdirinya peserta upacara. Terima kasih.
Mohon izin, sekali lagi perlu kami sampaikan untuk seluruh Bapak Ibu dan juga rekan-rekan media ataupun semua dari kita yang membawa telepon genggam atau alat komunikasi, kami mohon untuk dapat dikondisikan tidak bersuara atau diubah ke dalam posisi diam. Atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian kami sampaikan terima kasih. Pembukaan virtual masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMA SMK Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2020-2021 dimulai. Lapor pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMA SMK Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2020-2021 siap dimulai. Laksanakan. Gubernur Jawa Timur tiba di tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi oleh paduan suara SMA Negeri 15 Surabaya. Indonesia.
Pancasila oleh Dino Suryawijaya dari SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur di Banyuwangi. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar siswa oleh Ja'far Ilyas, Ketua OSIS Jawa Timur dari SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur di Kota Malang. Lapor pembaca ikrar siap? Kerjakan. Kerjakan. Ikrar SMA SMK se-Jawa Timur. Kami, peserta didik SMA SMK se-Jawa Timur, berjanji. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 2. Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menjaga nama baik sekolah. 4. Menghormati, menghargai, dan patuh kepada Bapak Ibu Guru. 5. Mengembangkan kemampuan diri dengan belajar dan pembiasaan diri yang berkarakter baik. 6. Semangat belajar dalam keadaan dan kondisi apapun. 7. Menjadi teladan bagi sesama peserta didik dan masyarakat. 8. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk bekal masa depan yang lebih baik. Pembacaan ikrar telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Wahid Wahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang kita banggakan bersama. Yang saya banggakan para kepala sekolah, para guru, para pengawas sekolah, SMA, SMK, negeri dan swasta di seluruh Jawa Timur. Yang saya banggakan para pejabat struktural Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat teman-teman kepala OPD dan yang kami cintai, anak-anak kami, siswa SMA, SMK, negeri, swasta se-Jawa Timur. Alhamdulillah, pada hari ini, Senin 13 Juli 2020, tahun pelajaran 2020-2021 untuk SMA, SMK, negeri, dan swasta se-Jawa Timur akan dimulai, dan tentunya dengan mengoptimalkan pembelajaran secara daring. Terkait dengan hal tersebut, kami laporkan beberapa hal kepada Ibu Gubernur. Yang pertama, proses penerimaan peserta didik baru untuk SMA negeri dan SMK negeri di Jawa Timur
telah selesai pada tanggal 27 Juni 2020 dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kondusif. Meskipun ada beberapa orang tua siswa yang protes terhadap kebijakan PPDB tahun 2020, tentu ini dapat kami maklumi karena kapasitas atau kuota SMA negeri dan SMK negeri di Jawa Timur hanya mampu menampung 43% lulusan SMP dan madrasah sanawiyah di Jawa Timur. Sehingga kebijakan apapun yang akan diambil pasti akan menimbulkan polemik. Tapi alhamdulillah terhadap protes-protes dari para orang tua siswa itu dapat kami koordinasikan, sekaligus kami mensosialisasikan bahwa perlu ada perubahan paradigma, yaitu sekolah itu tidak harus di negeri, swasta juga cukup berkualitas. Kalau kami contohkan bahwa sekolah swasta yang berkualitas itu tidak hanya di wilayah perkotaan, di pinggir sana di Ponorogo, sebagai contoh, ada SMK PGRI 2 Ponorogo yang para alumninya banyak bekerja di Jepang, di Korea, dan perusahaan-perusahaan besar dalam negeri. Bahkan yang kelas 3 lulus kemarin sudah banyak yang dipesan oleh perusahaan-perusahaan di Jepang dan Korea. Kenapa swasta juga menjadi pilihan? Di samping kualitasnya juga bagus, swasta juga menerima dana BOS, juga menerima dari APBD Provinsi Jawa Timur berupa BPOPP. Dan hasil kami koordinasi, banyak juga sekolah-sekolah swasta yang memberikan keringanan biaya bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, bahkan memberikan gratis bagi yang berprestasi. Ibu Gubernur yang kami hormati, mulai hari ini siswa kelas 10 SMA dan SMK mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari dan dapat ditambah 2 hari untuk mempersiapkan proses belajar mengajar. MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini dilaksanakan secara daring dan kami memberikan kesempatan sekali kunjungan ke sekolah 2-3 jam yang diatur secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat dan tentu dengan koordinasi gugus tugas COVID-19 di kabupaten kota setempat. Tujuan dari MPLS ini adalah agar siswa mengenal bagaimana proses belajar mengajar dan target yang ingin dicapai selama siswa belajar di sekolah pilihannya. Kami laporkan juga bahwa untuk kelas 11 dan 12, mulai hari ini akan dilaksanakan proses belajar mengajar secara daring. Dan khusus SMA Taruna, di Jawa Timur ada 4 SMA Taruna, kami melakukan angket kepada para orang tua dan hasilnya sebagian besar menghendaki putra-putrinya kembali ke asrama. Karena para orang tua siswa menilai bahwa bagi sekolah yang berasrama cukup aman untuk putra-putrinya, bahkan lebih aman daripada di rumah, karena faktanya banyak siswa yang di rumah bermain keluar rumah dengan teman-temannya. Sehingga kami melakukan koordinasi dengan jajaran gugus tugas COVID di kabupaten kota, termasuk Bupati Wali Kota setempat, dan alhamdulillah yang siap hari ini untuk masuk asrama adalah SMA Negeri Taruna Nala Malang dan SMA Negeri Taruna Bayangkara Banyuwangi. Sedangkan untuk yang Taruna Angkasa Madiun dan Taruna Brawijaya Kediri masih dalam tahap koordinasi dan persiapan. Itu pun kami lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat
siswa yang akan masuk asrama harus membawa hasil rapid test dan harus membawa surat pernyataan persetujuan dari orang tua. Termasuk proses pembelajaran di dalam asrama pun kami lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tidak semua masuk kelas secara bergiliran, sebagian masuk kelas, sebagian di asrama, secara bergantian. Dalam rangka pembelajaran jarak jauh ini, Dispendik juga sudah mengeluarkan buku pedoman. Baik itu pedoman untuk guru, untuk siswa, untuk kepala sekolah, termasuk juga untuk pengawas sekolah. Dan sudah ditindaklanjuti oleh sekolah masing-masing dengan menyusun SOP. Dan juga telah ditindaklanjuti oleh para guru dengan menyusun modul-modul pembelajaran. Baik itu berupa video, modul tutorial, maupun modul interaktif. Khusus untuk praktek, baik praktek laboratorium maupun praktek pabrik, kami mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh, tetapi kami juga sedang menyiapkan bila memungkinkan untuk sesekali praktek real, baik itu di laboratorium maupun di pabrik, agar bagi siswa yang khususnya dari SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan. Yang terakhir kami laporkan, untuk wilayah kepulauan yang tidak terjangkau oleh internet, dan alhamdulillah selama ini masuk zona hijau, yaitu di Pulau Gilimandangen, Pulau Sapeken, Pulau Kangayan, Pulau Nonggunung, dan Pulau Masa Lembo, tetap melakukan proses belajar mengajar tatap muka. Kami laporkan juga, kami juga memerankan guru BP, di mana guru BP kami perankan untuk memberikan pembelajaran karakter, di antaranya adalah 5 karakter dasar, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Dan pada hari ini kami akan menyerahkan buku pedoman pendidikan karakter itu kepada Ibu Gubernur. Demikian beberapa hal yang bisa kami laporkan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Ibu Gubernur memberikan arahan sekaligus membuka dimulainya tahun ajaran baru untuk SMA, SMK negeri dan swasta se-Jawa Timur, sekaligus membuka masa pengenalan lingkungan sekolah SMA, SMK negeri swasta se-Jawa Timur. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk menerima buku panduan program Mimpiku dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai penanda hadirnya program baru, yaitu Mimpiku. Penyerahan selesai, Ibu Gubernur berkenan kembali ke tempat. Mimpiku menjadi insan mulia berkepribadian dan berkarakter unggul, satu program baru untuk menunjang pendidikan karakter siswa di Jawa Timur. Dan seperti apa Mimpiku? Kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Pagi datang, mimpi malam pun berakhir. Saatnya mengawali hari, menggapai cita melalui Mimpiku. Mimpiku merupakan program yang diinisiasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui bidang pembinaan pendidikan SMA, memiliki makna menjadi insan mulia, berkepribadian dan berkarakter unggul adalah sebagai bentuk implementasi pendidikan karakter yang bagi siswa saat ini dinilai mulai pudar. Melalui program Mimpiku, siswa diajarkan untuk mengimplementasikan 5 karakter dasar, yaitu religius, nasionalisme, gotong royong, integritas, dan mandiri,
sehingga bisa menjadi bekal dalam menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21. Dan pada saat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan siswa harus belajar di rumah, merupakan salah satu kesempatan emas bagi orang tua untuk turut serta memberikan pendidikan karakter bagi para siswa. Dengan melakukan dan membiasakan perilaku positif dan bersifat membangun karakter kemandirian, seperti merapikan tempat tidur, beribadah, mencuci peralatan makan, hingga membuang sampah. Hal-hal sederhana yang bahkan tidak pernah terbayangkan dan menjadi salah satu yang dinilai asing oleh generasi milenial saat ini. Bersama, mari kita wujudkan program mimpiku sehingga akan tercipta generasi yang tidak hanya pintar dan cerdas, akan tetapi juga menjadikan mereka manusia yang baik dan berkarakter. SMA, maju bersama, hebat semua. Tepuk tangan Bapak Ibu, satu program persembahan Provinsi Jawa Timur untuk semangat para siswa menuntut ilmu di tengah pandemi. Selanjutnya, sambutan Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Silakan Pak Kepala Dinas Pendidikan mengistirahatkan, baik yang mengikuti di gedung ini maupun yang mengikuti secara virtual. Semua diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, Pak Dr. Ardo Saha. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi. Jikalau saya sebut title pendidikan akademik beliau, maka sesungguhnya ini harapan saya adalah inspirasi dari seluruh anak-anakku, para siswa-siswi SMA dan SMK negeri dan swasta se-Jawa Timur, sekolah setinggi-tingginya, dan sampai hari ini tertinggi adalah doktor. Mudah-mudahan bisa mencapai cita-cita menjadi doktor, ilmunya manfaat barokah. Amin. Yang terhormat juga Bapak Kepala BKD, Kepala BPSDM, Karukesa semua, OPD, mohon maaf jika tidak saya sebut satu persatu. Dan tentu yang saya muliakan, saya hormati semua para perwakilan kepala sekolah SMA SMK, negeri dan swasta se-Jawa Timur, para perwakilan siswa-siswi SMA SMK, terutama yang sudah ikut secara aktif, apakah sebagai bagian dari pembaca ikrar, pembaca Pancasila, juga PAUD, perwira upacara, juga paduan suara dari SMA Negeri 15. Terima kasih semuanya yang mengikuti virtual maupun yang hadir secara langsung masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ini. Semua yang saya cintai, saya banggakan. Saya ingin menyampaikan kepada anak-anak semua, ada beberapa video. Kita tidak melihat anak-anak hari ini, tapi kita ingin melihat anak-anak di tahun 2030. Kita ingin melihat suksesnya anak-anak di tahun 2050. Tahun 2030 ini kemungkinan yang sekarang SMA, kalau yang TNI, Polri mungkin sudah kapten, lalu ASN juga mungkin sudah golongan 3C, ada yang sudah jadi manajer dan seterusnya. Kita ingin melihat anak-anak di tahun 2030. Kita juga ingin melihat anak-anak di tahun 2050. Di tahun 2050 mungkin yang TNI Polri sudah Danrem. Danrem itu beberapa sudah Brigjen, sudah Kolonel, dan seterusnya. Kalau yang ASN sudah eselon
2 minimal, bahkan bisa eselon 1 kalau di pos-pos di Jakarta dan seterusnya. Boleh slide ini. Saya melihat masa depan itu bukan masa depan Indonesia. Jadi ini adalah prediksi McKinsey. Ya, next. Saya ingin menyampaikan anak-anak bahwa masa depan Indonesia begitu cerah. Slide. Ya. Ini slide. Masya Allah. Ya, slide. Ya, ini dulu. Ini McKinsey memberikan prediksi bahwa di tahun 2030 Indonesia masuk pada 7 besar kekuatan ekonomi dunia. Anak-anak jangan melihat kami, anak-anak harus melihat diri anak-anak hari ini. Karena ini akan sangat tergantung bagaimana semangat belajar anak-anak, bagaimana kemandirian, bagaimana inovasi, bagaimana kreativitas, bagaimana kerja keras anak-anak. Bahwa McKinsey membuat prediksi tahun 2030 Indonesia masuk 7 besar ekonomi dunia, pasti dengan prediksi yang luar biasa detailnya. Nah, ini jangan membuat kita kecil hati. Kalau misalnya anak-anak bukan di area ini passionnya, science, technology, engineering, and mathematics. Andai bukan di sini, katakanlah, Bu, saya ini science, tapi saya cenderung social science. Apa yang tadi di dalam video mimpiku, saya sebetulnya lebih senang menyebut jati diriku, bukan mimpi. Kalau jati diri dari hari ini sudah kita bentuk. 1, kita adalah insan religius. 2, kita adalah warga Indonesia dan memiliki nasionalisme yang tangguh. 3, kita harus punya integritas. 4, kita harus mandiri. 5, kita harus membangun kegotong royongan. Jadi menurut saya Pak Kadis, kalau masih bisa dilakukan koreksi, lebih baik kita sebut itu jati diriku. Maka jati diri siswa-siswi Jawa Timur adalah dia insan religius. 2, dia memiliki nasionalisme. Maka di dalam ruh keagamaan ada ruh cinta tanah air. Kemudian ada integritas. Integritas diri kita akan mendorong kita untuk disiplin. Disiplin adalah bagian dari integritas kita. Jujur adalah bagian dari integritas kita. Sopan santun adalah bagian dari integritas kita. Sehingga ketika kita merasa kurang sopan, kurang santun, berarti integritas diri kita sedang mengalami penurunan. Bagaimana kemandirian? Kita akan selalu berusaha bahwa kita insya Allah bisa kalau kita berusaha. Kemudian kegotong royongan. Kita harus membangun strong partnership di antara seluruh elemen strategis di semua lini. Apakah level sekolah, apakah level provinsi, apakah nasional ataukah internasional. Sangat banyak sekolah-sekolah yang membangun sister school dengan berbagai sekolah-sekolah yang sudah lebih berkemajuan di berbagai negara. Kita akan mengikuti bahwa kita bisa melompat dan kita bisa mengikuti kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh berbagai sekolah-sekolah yang masuk pada standar international school. Kenapa ya? Karena ada standarisasi, ada academic achievement yang selalu diukur oleh dunia. Academic achievement yang selalu diukur oleh dunia. Oleh karena itu, saya minta nanti buku itu bukan mimpi tetapi jati diri. Jati diri kita adalah religius, jati diri kita adalah nasionalis, jati diri kita adalah gotong royong, jati diri kita adalah memiliki integritas dan jati diri kita adalah memiliki kemandirian. Jadi anak-anaklah yang akan menjadi pelaku utama. Pada tahun 2030 kita akan masuk pada 7 besar kekuatan ekonomi dunia. Next. Ya, klik ini, video ini.
Each year, PricewaterhouseCoopers predicts the largest economies in the world in the year 2050. And each prediction shows a dramatic shift in the global balance of power. Right now, the United States of America is the largest economy in the world, by far. But all of that is going to change drastically in the years to come. Here are the 10 largest economies in the world in the year 2050, according to PricewaterhouseCoopers. Number 10, Russia. With a GDP of 5.1 trillion US dollars. Number 9, the United Kingdom. The steady population growth and its ability to stay away from the trouble that is bothering continental Europe. Number 8, Mexico. Because today, Mexico is only the 15th largest economy in the world. Number 7, Germany. And thanks to its strong industrial and technological lead and its strong focus on exporting products all over the world. Number 6, Brazil. With a GDP of 6.5 trillion US dollars. Number 5, Japan. With 6.8 trillion US dollars, Japan occupies spot number 5 in this top 10. And Japan has been the second largest economy in the world for decades. And it took China until 2010 to surpass the Japanese economy. Number 4, Indonesia. With 7.3 trillion US dollars. Indonesia is one of the surprise entries in the top 10 of largest economies in the world in 2050. Right now, Indonesia has a 16th spot. It means the Indonesian economy is going to make a huge leap forward in the next few decades. And thanks to its growing productivity, its large reserve of natural resources, and its huge population, Indonesia is likely to be one of the strongest economies in the world well into the 22nd century. Number 3, India. With 28 trillion US dollars, the number 2 economy in the world in the year 2050 is the United States of America. Number 1, China. In 2050, China will be the largest economy of the planet. PricewaterhouseCoopers predicts the Chinese economy to be 50 trillion US dollars in the year 2050. Ketika Indonesia dalam prediksi PricewaterhouseCoopers masuk pada 4 besar kekuatan ekonomi dunia. Hari ini mungkin ada yang bertanya, gimana ini Bu? Hari ini kita mengalami pandemi COVID. Bank Dunia melakukan koreksi atas pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Ingat, pandemi COVID ini ada di 216 negara di dunia. 216 negara di dunia terpapar COVID-19. Saya ingin mengajak anak-anak tetap membangun harapan yang setinggi-tingginya, cita-cita yang setinggi-tingginya. Bisa slide berikutnya. Slide. Nah, jangan pernah kecil hati, jangan pernah pesimis. Kalau tadi McKinsey memprediksi Indonesia tahun 2030 akan jadi kekuatan 7 besar dunia, dan PricewaterhouseCoopers memprediksi tahun 2050 Indonesia masuk kekuatan 4 besar ekonomi dunia. Ini baru 2 minggu yang lalu. 1 Juli 2020, Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari middle income country, negara dengan berpenghasilan menengah, menjadi upper middle income country, negara menengah ke atas. Kenaikan status tersebut diberikan setelah berdasarkan asesmen Bank Dunia dari gross national income per kapita di Indonesia 2019 naik menjadi 4.050 dari posisi sebelumnya 3.840. Sebagaimana diketahui bahwa Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per kapita dalam 4 kategori.
low income, lower middle income, upper middle income, dan high income. Artinya kita ini tetap bergerak progresif naik pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu jangan berkecil hati, jangan pernah pesimis. Kalau ada hadis qudsi itu begini, ana inda dzanni abdi bi. Ana inda dzanni abdi bi. Kata Allah, aku seperti apa yang akan diprasangkakan oleh hambaku. Kalau anak-anak punya prasangka, punya cita-cita, punya harapan, yang di sekolah-sekolah khusus, apakah di Bayangkara, apakah di Nala, ataukah di Madiun, ataukah di Kediri, misalnya 4 sekolah ini, saya pingin jadi jenderal Angkatan Darat, saya pingin jadi Kasat, saya pingin jadi Panglima TNI, sah, bangun cita-cita itu, kemudian siapkan tangga untuk mencapai cita-cita itu. Anak-anak yang paling tahu tangga itu akan disusun seperti apa, tahap-tahapannya seperti apa. Oh, saya ingin jadi manajer sebuah lembaga perbankan besar, saya ingin jadi pemimpin di Bank Dunia dan seterusnya. Siapkan tangga itu. Atau mungkin saya arek Jawa Timur, saya kepingin jadi gubernur nanti seperti Bu Hovifa misalnya. Siapkan tangga itu. Atau mungkin anak-anak bilang, oh Bu Hovifa dulu itu umur 26 tahun itu sudah DPR RI, pimpinan fraksi, saya ingin seperti itu. Bangun cita-cita itu, siapkan tangga itu. Kalau anak-anak menyiapkan tangga untuk mencapai cita-cita, pasti tidak akan ada waktu yang terbuang. Apalagi waktu yang kemudian tahu itu merugikan. Apa misalnya, coba-coba ngedrag, misalnya, coba-coba ngedrink, ikut maaf, anak-anak bukan waktunya kelabing misalnya. Ini kan dunia yang sangat dekat dengan anak-anak. Nah, saya ingin mengajak kita semua, para guru, apakah kepala sekolah, apakah guru kelas dan seterusnya, bangun semangat kepada seluruh anak didik panjenengan semua. Bapak Ibu guru yang tiap hari berinteraksi dengan siswa-siswi pasti lebih tahu bagaimana menyiapkan putra-putrinya kelak akan menjadi anak-anak yang terbaik di negeri ini, terbaik. Karena sebetulnya kita ini punya potensi sebagai umat pilihan. Kalau sudah seperti itu pasti tidak akan ada lagi pikiran apalagi kelakuan ngedrak, pasti say no to drug. Kemudian ada yang mungkin anak-anak sekalian bahwa masih menemukan di titik-titik tertentu minuman oplosan misalnya. Hilangkan pikiran itu karena itu pasti akan merusak kondisi tubuh kita, pikiran kita, keluarga kita, tidak sekedar diri kita. Kalau dia berasal dari sekolah mana, maka sekolahnya juga akan tercoreng. Keluarga, sekolah juga akan tercoreng, kena getah masa depan kita dan seterusnya. Maka waktu adalah belajar. Anak-anak saya harapkan menjadi sosok pembelajar. Sosok pembelajar. Karena mungkin kita kuliahnya di sebuah perguruan tinggi A. Ternyata profesi kita sama sekali jauh dari apa yang diajarkan di kampus. Tapi dia sukses. Ini terjadi di sangat banyak profesi-profesi strategis. Saya mohon maaf sampai kemudian ada joke. Karena begitu banyaknya alumni perguruan tinggi ini yang menjadi sosok manajer strategis di lembaga-lembaga yang mungkin agak jauh dari disiplin ilmunya. Saya mohon maaf, anak-anak mungkin sudah sering mengenal Institut Pertanian Bogor. IPB ini melahirkan output yang luar biasa, ada pimpinan BI, ada pimpinan lembaga-lembaga strategis.
Tapi dari Institut Pertanian Bogor, saking banyaknya yang sukses di luar dari disiplin ilmu dasarnya, maka kemudian orang menyebut ini institut fleksibel banget. Saking fleksibelnya, banyak sekali alumninya yang sangat sukses di luar dari disiplin ilmu dasarnya. Artinya apa? Bu Viva ingin sampaikan, bangun cita-cita setinggi-tingginya, siapkan tangga itu. Ini namanya milestone, anak-anak. Milestone. Mungkin suatu saat para guru menyampaikan bagaimana kita menyiapkan milestone. Anak-anak diajarkan tangga menuju sukses mereka. Jadi tangga ini jangan di atas kemudian kita gergaji sendiri. Oh, kenapa digergaji? Iya, karena dia ternyata lebih senang ngedrag misalnya. Oh, kenapa? Oh, dia sempat frustasi. Kenapa frustasi? Oh, ternyata teman dekatnya diambil teman yang lainnya. Kayak biasa anak-anak ini. Jadi yakinlah Allah akan menentukan pasangan kalian pada saatnya. Orang yang terbaik untuk mengawal kehidupan kalian anak-anakku. Jadi Bu Viva pernah muda, anak-anak belum pernah tua. Itu bedanya. Ketika pernah muda, tanya bapak-bapak ini, biasa seperti itu. Tapi jangan pernah itu kemudian menjadikan masa depan anak-anak menjadi terganggu karena hal-hal yang tidak perlu. Terakhir, kalau nanti, ya, next. Nah, boleh ini diklik, ini nggak sampai 1 menit. Filler ini yang paling sederhana, paling cepat, silakan. Lingkungan sekolah gitu, terus harus pakai face shield, mungkin bisa bikin sendiri, bisa diklik ini. The old hometown looks the same as I step down from the train. And there to meet me was my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they all come to meet me. Very simple. Mungkin nanti bagian dari MPLS ini siswa-siswi oleh para guru di sekolah masing-masing cukup diminta, salah satu kan biasa suka bikin apa kalau MPLS. Mungkin bisa bikin face shield, sangat sederhana, bahannya ada di mana-mana. Tapi itulah yang hari ini kita butuhkan untuk perlindungan diri kita. Kalau kita melakukan interaksi agak sering, misalnya saya ke pasar, saya pakai face shield. Atau saya di dalam suasana yang crowded gitu, saya pakai face shield. Karena biasa terus kita kunjungan, ternyata banyak sekali warga yang menyambut kita dan seterusnya, meskipun sudah diminta untuk physical distancing dan seterusnya, maka kita biasa pakai face shield. Dan face shield seperti ini menjadi pelindung kita semua, dari diri kita, orang lain juga terlindungi, dan sederhana, mungkin nanti masing-masing sekolah bisa mewajibkan murid-muridnya yang sedang mengikuti MPLS secara terbatas bertahap di sekolah masing-masing. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, para pimpinan sekolah, para siswa-siswi dari seluruh SMA, SMK se-Jawa Timur, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA, SMK tahun ajaran 2020-2021 se-Jawa Timur dengan tema mengembangkan potensi siswa belajar dari rumah, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, semuanya sukses, semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diiringi oleh paduan suara SMA Negeri 15 Surabaya.
Pembacaan doa oleh Afrizal Aziz Esni Kautzar dari SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur di Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Mu karena dengan nikmat, taufik, dan hidayah-Mu kami dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah jenjang SMA dan SMK se-Jawa Timur tahun 2020 mulai hari ini sampai selesainya kegiatan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, menyadari akan tugas kami sebagai siswa dalam menempuh pendidikan yang berat dan penuh dengan tantangan yang harus dihadapi dengan kesungguhan dan kesabaran. Untuk itu, berikan kekuatan dan keteguhan hati kami, agar kami dapat menjadi siswa yang santun, terpuji, serta bisa menjadi pribadi yang memiliki keimanan, kepribadian yang baik, serta berintelektual tinggi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, kami yang berada di tempat ini adalah siswa yang berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang luas dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, berikan kekuatan dan petunjuk-Mu, agar amanah yang dibebankan kepada kami dapat kami jalankan dengan lurus dan benar. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, pemimpin kami, dan terutama pahlawan dan tokoh pendidikan yang telah mendahului kami. Karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang dapat menerima taubat dan mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan virtual masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru tingkat SMA, SMK, tahun pelajaran 2020-2021 Provinsi Jawa Timur selesai. Selanjutnya berkenan Ibu Gubernur untuk dapat menyapa para peserta yang saat ini berada di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua guru dan siswa-siswi SMA, SMK negeri swasta se-Jawa Timur, hari ini kita memulai masa pengenalan lingkungan sekolah, juga proses belajar mengajar. PBM ini dulu kita mulai menyampaikan kepada para guru, siswa-siswi bahwa kita melakukan proses belajar mengajar secara virtual, dan kita kemudian terus memperpanjang proses belajar mengajar secara virtual itu, karena semula dari Maret sampai 19 April, kemudian kita lanjutkan lagi karena kemudian nyambung dengan masa liburan, dan tanggal 13 ini kita mulai kembali. Masa ini kalau kita mau bilang masa sulit darurat, ya jadi sulit, ya jadi darurat. Tapi kalau kita mengambil hikmah dari proses di mana belajar mengajar kita dilakukan secara daring, secara online, secara virtual, maka kita akan bisa mengambil hikmah bahwa oh kira-kira begini 4.0. Oh hari ini kita sudah harus siap-siap 5.0. Dulu
proses perdagangan di pasar dilakukan dengan barter. Dulu itu kira sampai tahun 75-an masih ada itu. Bahkan mungkin di beberapa pasar tradisional sampai tahun 90-an masih ada. Saya punya ayam, saya tukar dengan beras. Saya punya jagung, saya tukar dengan telur. Itu barter. Betapa menjadi tidak efektif, tidak efisien per hari ini. Karena harus bawa barang ke pasar, kemudian pulang lagi bawa barang. Kalau yang punya sepeda atau punya motor atau rumahnya dekat pasar, kalau jauh, betapa wasting time, banyak waktu yang harus terbuang untuk itu. Tapi sejalan dengan efektivitas dan seterusnya, sudah berganti mereka tidak barter tetapi mereka menggunakan uang. Mereka bawa uang kemudian mereka belanjakan. Ternyata itu juga sudah mengalami transformasi. Yang lebih efektif lagi ternyata mereka bawa uang tapi uangnya uang plastik. E-wallet, electric wallet. Dengan satu kartu kecil mereka bisa belanja apa saja di mana saja selagi uangnya ada tentunya. Saya ingin mengajak kepada anak-anak semua bahwa sejarah seperti ini itu bisa kita tanya kepada guru-guru kita. Gimana dulu caranya orang tukar barang? Bagaimana kemudian orang bawa uang? Bagaimana kemudian orang bawa uang plastik sekarang? Setelah itu, kalau anak-anak yang SMA ini misalnya, SMK, kalau ngantri ke bank atau ke ATM, kadang-kadang sudah males ngantri. Maka kemudian sudah mobile banking, pembayaran menggunakan handphone. Bayar pakai handphone, beli barang, tidak harus ketemu siapa yang jual, beli barang tidak harus keluar rumah. Beli barang cukup melihat etalase di handphone, bukan etalase di toko. Betapa kemudian dunia ini menjadi efektif dan efisien sekali setelah proses digitalisasi itu masuk di dalam ruang ekonomi. Nah sekarang digitalisasi ini masuk di dalam ruang pendidikan. Kita ini sebetulnya setuju tidak setuju dipaksa oleh COVID. Sampai akhirnya kita melakukan pendidikan dengan format virtual. Nah, mungkin boleh Bapak Ibu guru, boleh siswa, karena saya tahu para siswa, para Bapak Ibu guru berdiri sudah cukup lama. Silahkan mungkin sampai 3 orang baru nanti kita saling merespon. Bisa saya, bisa Pak Kepala Dinas Pendidikan dan seterusnya. Monggo, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Baik, kami silakan. Dari SMK Madiun, monggo. SMK Negeri 3 ya, Madiun. Kota Madiun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK 3 Madiun menyambut baik acara ini. Kemudian dalam pembelajaran Ibu Gubernur, karena kami itu SMK Kimia, bidang kimia, boleh diizinkan bila mana nanti anak-anak waktu praktek itu diizinkan masuk, meskipun nanti kami berusaha untuk separuh dari anak-anak. Karena kebanyakan karena bidang kimia jarang untuk pabrik-pabrik bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sekali lagi kami mohon kalau bisa SMK 3 diizinkan untuk praktek saja, yang praktek, pelajaran praktek bisa masuk. Terima kasih. Begini, ini Pak Kepala Sekolah, Nyun Sewu. Nggih, Nyun Sewu. Kalau praktek, laboratoriumnya di sekolah atau di luar sekolah? Nyun Sewu Pak, nggih. Kalau murid-murid SMK 3 Madiun. Di sekolah, Ibu. Oh, di sekolah. Oh, kalau ya, di sekolah. Baik, kalau di sekolah relatif bisa dikontrol sih. Nggih, monggo, masih ada yang lain? Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu. Nggih. Baik, matur nuwun Pak Kepala Sekolah SMK 3 Madiun, matur nuwun. Boleh yang lain? Masih ada yang akan menyampaikan?
Berikutnya kami silakan. Setelah dari Kota Madiun, kita beralih. Baik, ini dia SMA Negeri 2 Jombang. Masya Allah, sudah pakai face shield. Wah, terima kasih anak-anakku SMA Negeri 2 Jombang. Monggo nak. Ya, monggo nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua FIPA, di sini saya selaku perwakilan siswa seluruh Kabupaten Jombang, kami di sini senantiasa mendoakan kelancaran, kesuksesan dan kesehatan Ibu Kofifa dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, jika kita terima kasih anak-anakku dari SMA Negeri 2 Jombang. Jika kita berpositif thinking, mendoakan kebaikan kepada siapapun, maka kebaikan yang sama akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan anak-anak semua sehat, sukses, dan ke depan akan terus meraih sukses dan manfaat yang besar. Amin. Terima kasih seluruh keluarga besar SMA Negeri 2 Jombang. Berikutnya masih ada lagi. Silahkan. Baik, selanjutnya adalah SMK Yosonegoro Magetan. Silakan, Yosonegoro Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Gubernur Kabupaten. Kami sangat menyambut baik kegiatan semacam ini dan kami berharap bahwa kegiatan MPLS ini nanti bukan hanya untuk pembelajaran bagi kami, tentunya juga pembelajaran bagi masyarakat betapa pentingnya menjaga kesehatan kita dari virus COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kami berharap bahwa dari kegiatan MPLS ini nanti betul-betul bisa memberikan edukasi yang positif bagi masyarakat betapa pendidikan ini sangat penting dan kesehatan itu juga sangatlah penting. Selamat bertemu kembali Ibu. Kami SMA Yoso yang pernah Ibu kunjungi waktu pameran Diagrid UT PGRI di Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magetan ini punya potensi yang luar biasa, industri kulitnya termasuk 5 terbesar dunia sebetulnya yang bisa diekspor dari Indonesia. Matur nuwun, sukses semua keluarga besar SMK Yosonegoro Magetan. Berikutnya silakan. Ya. Kami silakan, ini ada SMA Islam Kepanjen, Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu anak-anak semua di SMA Islam Kepanjen Malang. Alhamdulillah Ibu, kita diberikan kesehatan pada hari ini. Kita ingin menyampaikan bahwasanya SMA swasta di Kabupaten Malang, khususnya kita SMA Islam ini berkeinginan bahwasanya siswa ini nanti bisa mengikuti KBM secara luring dan sangat terbatas. Artinya bisa diberi kesempatan mengikuti KBM secara luring maksimal 1 minggu sekali Ibu, dalam waktu tatap muka 2 jam. Karena memang salah satu kelemahannya yaitu siswa ini tidak memiliki jaringan akses internet bagi yang ada di desa-desa Ibu. Terima kasih Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Di mix ngeten nggih, pertemuan di kelas terbatas ngeten lajeng. Kelas terbatas. Terbatas nggih, karena terbatas memang, Ibu. Iya. Ada daerah-daerah tertentu, kecamatan maksud saya, kecamatan tertentu di Malang itu sebenarnya ada yang sudah kategori zona hijau kecamatannya.
Tapi secara kabupaten memang kadang orange, kadang kuning, kadang merah, ngoten. Itu yang menentukan memang gugus tugas pusat setiap 1 minggu akan diupdate. Jadi kalau keputusan 4 menteri, ada Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Dalam Negeri, kemudian ada Menteri Agama. Nah, ini sebetulnya memberikan satu warning kalau masih zona merah, sebaiknya tidak di kelas. Nah, panjenengan saged mirsani Kecamatan Kepanjen itu kalau di BLC Bersatu Lawan Covid itu platformnya gugus tugas pusat, jenengan saged mirsani setiap Jumat biasanya diupdate setiap Jumat, tapi itu kabupaten. Jenengan saged mirsani peta di Kabupaten Malang. Nah, Kepanjen ini masuk nopo? Karena tiap minggu diupdate. Ngoten nggih, supaya nggih KBM-nya berjalan dengan baik. Kemudian proteksi kesehatan juga semua bisa terlindungi. Kira-kira begitu, Pak. Nggih. Nggih. Ya, terima kasih Bu petunjuknya. Nggih. SMA Islam Kepanjen. Takwa, cerdas, kompeten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah, cerdas, kompeten. Terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke ini terkenal dengan mangganya kota yang satu ini, yaitu SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK Negeri 1 Kota Probolinggo, jaya luar biasa. Jaya luar biasa. Begini Bu, jika anak-anak yang masih mempunyai jika banyak siswa yang kurang mempunyai fasilitas, itu bagaimana Bu solusinya? Untuk pembelajarannya itu bagaimana? Apakah bisa langsung ke sekolah? Apa bisa ke sekolah? Begini, kepala sekolahnya saja, kepala sekolah itu melakukan inventarisasi. Yang dimaksud fasilitas apa yang dibutuhkan. Nanti kepala sekolah bisa ke Kacapdin Probolinggo atau ke kepala dinas. Saya rasa Pak Kadis, Pak Dr. Wahid membuka ruang untuk konsultasi seperti itu. Silakan Nak disampaikan kepala sekolah nanti ke Kacapdin lalu ke Pak Kadisdik, kira-kira gitu. Ya Nak. Ya. Ya Ibu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Kemudian yang terakhir ini kita akan beralih ke Sekolah Asal Ketua OSIS Jawa Timur, yaitu SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur yang berada di Kota Malang. Lapor perwakilan SMA Taruna Nala Jawa Timur siap mengikuti webinar pembukaan MPLS Jawa Timur. Kerjakan. Ya, silakan Nak. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Mohon izin bertanya Bu Kofifa, untuk kami siswa SMA Negeri Taruna Jawa Timur, apakah ada peluang untuk ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan maupun ke akademi? Ya, terima kasih Bu Kofifa. Ya, terima kasih. Luar biasa, senang saya lihat semangatnya. Jadi ini sempat kami komunikasikan apakah kuota khusus untuk sekolah kedinasan ini kita masih bisa dapatkan dari sekolah-sekolah yang ada di dalam koordinasi Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Kepolisian. Kami sempat mendiskusikan ini dengan Pak Pangko Armada 2
kemudian dengan Pak Pangdam 5 Brawijaya, dan dengan Pak Kapolda Jawa Timur. Jadi ada hal yang memang kami harus diskusikan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kesatuan, apakah di TNI ataukah di kepolisian. Tapi saya dan Pak Kepala Dinas Pendidikan secara khusus sudah mendiskusikan apa yang tadi disampaikan, apakah kaitan dengan sekolah kedinasan di ketentaraan, kalau yang Bayangkara Genteng Banyuwangi juga di kepolisian, juga di perguruan tinggi negeri. Saya rasa ini memang harus koordinasikan agak teknis, karena masing-masing kebutuhan di ketentaraan mereka sudah di dalam format master plan yang sudah disiapkan oleh masing-masing kepala staf AL, AU maupun AD. Tapi percaya kami sudah, saya Pak Kepala Dinas Pendidikan secara khusus sudah mengkoordinasikan dengan Pak Pangko Armada 2, dengan Pak Pangdam 5 Brawijaya, dan juga dengan Pak Kapolda Jawa Timur. Saya rasa gitu ya Nak ya. Terima kasih Bu Kofifa. Ya, terima kasih. Baik, dan Bapak Ibu serta seluruh peserta acara pagi hari ini, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk pembukaan virtual MPLS yang luar biasa pagi ini. Terima kasih kami haturkan kepada Gubernur Jawa Timur atas arahan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih untuk seluruh peserta acara, dan selanjutnya Gubernur Jawa Timur berkenan meninggalkan tempat acara. Bubarkan. Untuk adik-adik yang hadir, kami silakan untuk bisa berfoto bersama dengan Ibu Gubernur. Jangan lupa jaga jarak, tetap jaga jarak, dan tetap memakai masker.